Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Mojosongo 1 selaku mentor pada hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf SDN Mojosongo 1 yang telah menyempatkan hadir pada acara hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, pada hari ini kita akan mendengarkan paparan materi dari pemateri kita yang pertama, yaitu saya bacakan biodata dari Bapak Awaludin Fitrianto, Sarjana Pendidikan dengan NIP tersebut. Tempat tanggal lahir Wonogiri 23 Mei 1988. Pada saat ini menjabat sebagai guru PJOK di SDN Mojosongo 1 Surakarta. Pada hari ini Bapak Awaludin Fitrianto akan membawakan materi dengan judul Pembiasaan Gerakan Minum Air Putih Setiap Hari Menggunakan Tumbler pada Peserta Didik SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta. Kepada Bapak Awaludin Fitrianto dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai pada hari ini kita masih diberi kenikmatan yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran agama Islam sampai ke saat ini. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu staf pendidik di SD Mojosongo 1 Surakarta, pada kesempatan hari ini saya pribadi mau menyampaikan tentang seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan Kota Surakarta. Kebetulan pada pagi hari ini kami mengambil tema atau judul tentang pembiasaan gerakan minum air putih setiap hari menggunakan tumbler atau botol minum di peserta didik SDN Mojosongo 1 Surakarta pada tahun pelajaran 2004-2025. Langsung saja untuk materi. Yang pertama adalah kita pengenalan tentang seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi P3K di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta. Dalam hal ini kami di SD Negeri Mojosongo Surakarta tahun 2025. Di sini kami perkenalkan untuk biodata dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Siti Rahayu SPD, tempat tanggal lahir di Klaten 6 Februari 1973, yang di sini menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri Mojosongo Surakarta. Terus saya pribadi yang tadi disampaikan oleh moderator, identitas saya adalah Awaludin Fitrianto, tanggal lahir 23 Mei 1988 di Wonogiri, jabatan guru PJOK. Terus langsung saja, di sini yang melatar belakangi terlaksananya seminar. Di sini adalah dalam era pendidikan yang terus berkembang, keberadaan guru menjadi sangat vital dalam menciptakan generasi penerus yang berkualitas. Dalam hal ini pemerintah Kota Surakarta mengupayakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan
melakukan rekrutmen pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau yang disingkat P3K sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar untuk memastikan bahwa P3K guru tidak hanya memiliki kompetensi akademik tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai dan etika pendidikan. Orientasi pengenalan nilai dan etika menjadi sangat penting. Dasar hukum. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. Yang ketiga adalah Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Yang keempat, Keplan Nomor 289 Tahun 2022 Pedoman Orientasi P3K. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Tujuan orientasi. Yang pertama adalah memperkuat nilai dan etika. Nilai dan etika. Yang kedua, sebelum lanjut kita dulu membangun kesadaran P3K guru tentang pentingnya nilai-nilai dan etika dalam menjalankan profesi sebagai pendidik. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme. Memberikan pemahaman tentang tanggung jawab dan peran guru dalam mendidik dan membimbing siswa atau peserta didik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan pendidikan yang positif, yaitu menumbuhkan sikap saling menghormati, kerjasama, dan komitmen terhadap pendidikan di antara P3K guru ataupun dengan ASN yang lain. Yang selanjutnya adalah nilai dan etika pemerintahan Kota Surakarta. Di sini ada 3 poin, yaitu adalah visi dan misi pemerintah Kota Surakarta, struktur organisasi dan tata kerja atau SUTK, dan manajemen P3K. Yang pertama adalah visi dan misi Kota Surakarta. Visi yang di sini adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan untuk misinya yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit, kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Struktur organisasi tata kerja. Nah, di sini dijelaskan dari Wali Kota Kota Surakarta, DPRD, staf ahli, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, sampai turun ke bawah ada sampai ke inspektorat, kecamatan, dan sebagainya. Next, untuk manajemen P3K. Yang pertama adalah manajemen kepegawaian P3K. Yang kedua, penilaian kinerja P3K. Yang ketiga adalah disiplin P3K. Yang pertama, manajemen kepegawaian P3K adalah proses pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintahan yang mempekerjakan P3K. Cakupannya rekrutmen, pengembangan kinerja, disiplin, dan kesejahteraan. Selanjutnya, yang untuk penilaian kinerja P3K adalah proses evaluasi terhadap pencapaian kinerja pegawai pemerintahan yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Proses ini bertujuan untuk mengukur seberapa baik pegawai memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, serta mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki.
Di sini cakupannya mungkin dari kualitas kerja, produktivitas, disiplin, dan kompetensi. Untuk yang poin disiplin ketiga adalah kepatuhan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja terhadap aturan, norma, prosedur yang berlaku di instansi pemerintahan. Di sini dijelaskan cakupannya adalah kehadiran, tanggung jawab, dan etika. Nilai dan estetika organisasi. Yang di sini adalah mencakup Dinas Pendidikan Kota Surakarta, ada visi misi Dinas Pendidikan, tugas dan fungsi, struktur organisasi Pendidikan Kota Surakarta, visi dan misi dan Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Sedang untuk misinya, yang pertama adalah meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Yang ketiga adalah meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Untuk tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yaitu adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan pendidik daerah berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan. Untuk fungsinya, pertama adalah perumusan kebijakan terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga pendidikan, perizinan pendidikan, dan bahasa sastra. Yang kedua, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga pendidikan, perizinan pendidikan, dan bahasa dan sastra. Yang ketiga adalah pembinaan dan melaksanakan tugas terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga pendidikan, perizinan pendidikan, dan bahasa dan sastra. Untuk fungsi Dinas Pendidikan Kota Surakarta masih berlanjut. Yang keempat adalah pemantauan, evaluasi, pelaporan terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga pendidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra. Yang kelima, pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan, penganggaran, administrasi dan umum, serta organisasi dan kepegawaian. Yang keenam, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, di sini ada SOTK Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang mulai dari kepala, terus dibantu oleh sekretariat, kelompok jabatan fungsional, subbagian administrasi, kelompok jabatan. Nah, di sini membidangi bidang pendidikan dasar SD, bidang pendidikan dasar SMP, dan bidang PAUD dan pendidikan non formal, pendidikan pengembangan pendidikan. Nah, itu ada empat bidang yang dibawahi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta sampai ke bawah di UPTD satuan pendidikan yang kita atau kami tempatkan. Untuk yang selanjutnya adalah SD Negeri Mojosongo Surakarta, akan ada 3 poin tentang rencana strategis SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta, tupoksi P3K di SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta, dan SOTK SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta. Kita bahas yang pertama adalah rencana strategis SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta. Profil sekolah. Untuk kepala sekolah Ibu Siti Rahayu SPD, beralamatkan di Mojosongo 1 Surakarta di Jalan Sumpah Pemuda nomor 163, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Depres, Kota Surakarta. Tenaga pendidik ada 60 kelas, 5 guru mapel, staf, 1 operator dan 1 penjaga. Peserta didik 149 siswa. Ini mohon maaf, ini ada sedikit revisi 146, kemarin ada yang masuk jadi 149. Terus kelas 1 28 siswa, kelas 2 24, kelas 3 kelas 24 juga, kelas 4 22, kelas 5 27 peserta didik atau siswa, yang kelas 6 yang baru melaksanakan kelulusan kemarin adalah 23 siswa atau peserta didik. Media sosial
email sdnegeri145@gmail.com. YouTube-nya juga ada, terus Instagram juga ada, sd1.ska, TikTok. Nah, ini juga untuk membantu publikasi terkait dengan kegiatan SD Mojosongo 1 Surakarta. Ada ekstra pramuka, rebana, tari, dan musik. Visi terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pelajar sepanjang hayat yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, cinta lingkungan hidup, inovatif, dan berkompetitif. Untuk misinya yang pertama adalah menyiapkan generasi yang unggul, memiliki potensi bidang impact dan impact. Yang kedua, membuat sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif, dan memiliki life skill yang berdaya saing tinggi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, mengembangkan budaya disiplin dan etos kerja yang tinggi. Yang keempat adalah membangkitkan semangat berkompetisi seluruh warga sekolah. Yang kelima, menumbuhkan kebiasaan hidup bersih, tertib, disiplin, keluarga, dan semangat kebersamaan. Yang keenam, membangun cita sekolah sebagai mitra terpercaya di masyarakat. Yang ketujuh, menumbuhkan kebiasaan salam, sapa, senyum, dan sopan santun terhadap di keluarga di lingkungan SD Mojosongo 1. Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan untuk yang kedelapan. Yang kesembilan, melaksanakan pelestarian lingkungan sebagai perwujudan sekolah adiwiyata. Yang kesepuluh, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk yang selanjutnya, SMTK SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta di sini di tahun ajaran 2024-2025 seperti dijelaskan di bagan, di kepala sekolah Bu Siti Rahayu, operator sekolah Ibu Veronica, komite Bapak Suryono. Ya, guru kelas 1 ada Ibu Anita, guru kelas 2 ada Ibu Eko, guru kelas 3 ada Bu Suryanti, guru kelas 4 ada Bu Siwi, guru kelas 5 ada Bu Rara, guru kelas 6 ada Bapak Mahmud. Untuk guru agama Islam Bapak Sadian, guru agama Kristen Ibu Wandan, guru agama Katolik Ibu Brigita, guru PJK saya sendiri Bapak Udin, yang guru bahasa Inggris ada Miss Puji, guru tari ada Mbak Cila, ya karena kemarin ada pergantian pelatih. Terus itu ada Pak Penjaga Bapak Heri Suparno dan seluruh peserta didik atau siswa dan masyarakat. Untuk tugas pokok P3K SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta, yang pertama adalah membuat perangkat pembelajaran, kedua melaksanakan pembelajaran, ketiga melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, ujian akhir, terus melaksanakan analisis hasil ulangan harian, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, mengisi daftar dengan peserta didik, melaksanakan kegiatan membimbing atau pembiasan pengetahuan pada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedelapan, membuat alat peralatan atau alat peraga di bidangnya masing-masing. Yang kesembilan adalah menumbuhkan sikap menghargai karya seni. Yang kesepuluh, mengikuti kegiatan pengembangan dan masyarakat kurikulum. Yang ke-11, melaksanakan tugas tertentu di sekolah. Ke-12, mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya. 13, membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar peserta didik. Mengisi dan meneliti daftar hadir peserta didik sebelum memulai pelajaran. Yang ke-14. Yang ke-15, mengatur keberhasilan ruang kelas dalam praktikum. 16, mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan perangkatnya. Untuk rencana hasil kerja P3K, penyusunan laporan mulai dari identifikasi isu. Yang kedua adalah isu yang diangkat. Yang ketiga adalah gagasan yang diangkat. Nah, di sini letak poin kami dalam menyusun laporan hasil orientasi. Kita identifikasi isu dulu. Isu yang kami angkat di sini adalah satu, kurangnya kesadaran tentang manfaat air minum, air putih terhadap
peserta didik. Yang kedua, kurangnya edukasi tentang sampah plastik atau dampaknya. Yang ketiga adalah pengaruh iklan dan kebiasaan konsumsi minuman manis dan kemasan plastik. Nah, itu anak-anak biasanya kalau iklan itu sangat berpengaruh. Apa yang dilihat biasanya ditiru, apa yang dibeli temannya ditiru. Nah, ini yang kami identifikasi kemarin, dan sebenarnya sudah ada pembiasaan, cuma mungkin anak perlu diingatkan lagi tentang manfaat air putih itu untuk kesehatan jangka panjang itu bagaimana. Di sini isu yang diangkat adalah pembiasaan minum air putih setiap hari menggunakan tumbler atau botol minum dengan tujuan air putihnya untuk kesehatan. Dan kok menggunakan tumbler atau tempat minum? Ya karena mengurangi sampah plastik itu supaya anak-anak terbiasa untuk membawa botol minum dari rumah. Botol minumnya tidak ditentukan apa-apa, yang penting botol minum. Nah, gagasan yang diangkat seperti judul yang kami di depan tadi adalah pembiasaan gerakan minum air putih setiap hari dengan tumbler atau botol minum pada peserta didik SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta. Sebenarnya pembiasaan itu untuk mengulangi lagi apa yang sudah terbiasa, cuma karena kita mungkin anak yang kurang diingatkan, kurang edukasi, kita ingatkan lagi, pembiasaan lagi. Kegiatan ini sudah berjalan, gerakan minum air putih itu karena setiap apel sudah diingatkan juga, setiap upacara juga sudah diingatkan untuk dianjurkan perbanyak minum air putih, tujuannya untuk kesehatan jangka panjang. Rencana dan hasil kerja P3K. Nah, di sini ada langkah pertama. Langkah awal adalah melakukan pengamatan kepada seluruh peserta didik, menganalisis permasalahan yang akan diangkat, melakukan konsultasi kepada ibu kepala sekolah berkaitan dengan kebiasaan, terus mengkonsumsi, memeriksakan guru dan pihak-pihak terkait. Nah, ini di sini ada outputnya, hasilnya. Terus merencanakan di sini mencari kegiatan kebiasaan minum air putih menggunakan tempat minum di waktu tertentu seperti istirahat atau waktu pergantian jam pelajaran atau waktu habis olahraga, atau mungkin disepakati dengan guru-guru kelas masing-masing. Nah, kalau yang kita sudah berjalan biasanya di jam-jam olahraga, karena setiap ada pelajaran itu ada jeda untuk minum dulu, dan waktu istirahat. Nah, biasanya kalau istirahat sudah ada kesepakatan dengan bapak ibu wali kelas, dilarang minum ini, dianjurkan untuk membiasakan minum air putih. Nah, di sini outputnya atau hasilnya untuk meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya minum air putih untuk kesehatan jangka panjang. Karena juga sebenarnya air putih itu banyak manfaatnya, cuma kami sendiri saja dengan peserta ini juga mungkin belum akan sadar tentang manfaatnya. Meningkatkan kesadaran siswa akan mengurangi sampah plastik. Nah, itu tadi tujuannya untuk membawa tempat minum atau tumbler adalah untuk mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah terutamanya. Itu bisa dilanjutkan mungkin di rumah atau mungkin di lingkungan keluarga masing-masing. Untuk yang selanjutnya adalah membuat aktualisasi, mengedukasi peserta didik tentang manfaat minum air putih, mengedukasi resiko terlalu banyak mengonsumsi minuman kemasan yang manis dan bersoda karena kadar gula tinggi itu kalau kebanyakan apa saja kalau mungkin berlebihan juga tidak baik untuk kesehatan. Mengedukasi kebiasaan hidup sehat. Nah, di sini kan berkaitan dengan air putih, sampah, kita edukasi supaya anak-anak lebih sadar, karena juga mungkin tanpa disadari ada yang hal sepele seperti buang sampah itu aja kadang kita selalu mengingatkan, tapi ada yang mungkin satu dua peserta didik yang belum mengindahkan. Tersampainya materi kepada peserta didik, pengetahuan pentingnya budaya hidup sehat dan rutin minum air putih dengan menggunakan tumbler atau botol minum. Di sini melaksanakan aktualisasinya adalah melaksanakan kegiatan itu tadi, yaitu pembiasaan minum air putih di lingkungan sekolah menggunakan botol minum. Terus outputnya adalah terlaksananya kegiatan pembiasaan minum air putih setiap hari dengan memakai botol minum atau tumbler di lingkungan sekolah, dan terlaksana program ini mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah. Melakukan evaluasi, yang di sini kita memberikan tanggapan dan masukan terhadap kegiatan pembiasaan minum air putih setiap hari dengan menggunakan botol minum atau tumbler. Kita edukasikan, kalau sudah terbiasa dengan menggunakan botol minum, kita dampaknya sangat bagus untuk lingkungan, untuk kesehatan juga, dan yang paling penting adalah untuk
kesehatan jangka panjang. Dan pemberian tanggapan terkait dengan bahaya sampah plastik, karena sampah plastik itu sangat lama untuk didaur ulang ataupun dimanfaatkan untuk yang lain, nah itu sangat merusak lingkungan. Nah, sini guru memberikan masukan pada peserta didik atau siswa supaya melanjutkan kebiasaan yang baik ini di rumah ataupun di lingkup keluarga. Terus peserta didik menjadi lebih paham tentang manfaat minum air putih untuk kesehatan jangka panjang dan manfaat mengurangi sampah plastik, ya, karena mulai dari lingkungan sekolah terus bisa berlanjut ke lingkungan masyarakat atau keluarga. Nah, di sini saya kaitkan dengan terhadap visi dan misi organisasi adalah yang pertama adalah mendukung apa yang tadi dijadikan kebiasaan tentang minum air putih setiap hari menggunakan botol minum atau tumbler, adalah mendukung misi pemerintah Kota Surakarta yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Dengan kebiasaan hidup sehat, insya Allah akan mendukung atau meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua adalah mendukung misi pemerintah Kota Surakarta yang keempat adalah meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Yang ketiga berkaitan dengan visi dan misi SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta, yaitu menumbuhkan kebiasaan hidup sehat atau hidup bersih, tertib, disiplin, keluarga, dan semangat kebersamaan. Dengan membiasakan minum air putih setiap hari menggunakan botol minum atau tumbler, insya Allah akan menyukseskan visi misi SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta. Yang selanjutnya adalah mensukseskan SD Negeri ini yang berkaitan dengan melaksanakan pelestarian lingkungan sebagai perwujudan sekolah adiwiyata. Nah, ini dengan terkait dengan pengurangan sampah plastik tadi akan berkaitan dengan visi dan misi SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta tentang pelestarian lingkungan sebagai perwujudan sekolah adiwiyata. Nah, di sini penutup pembiasaan minum air putih setiap hari menggunakan botol minum atau tumbler di SD Negeri Mojosongo 1 ini dilaksanakan dengan tujuan membentuk kebiasaan pola hidup sehat di kalangan siswa. Bahkan tidak siswa saja, atau mungkin kalau sudah sampai di rumah, kita juga sebagai keluarga ataupun masyarakat, khususnya dalam menjaga hidrasi tubuh dengan minum air putih secara rutin dan teratur dan mengurangi sampah plastik untuk menjaga lingkungan bersih dan sehat. Di sini adalah lingkungan di sekolah dan mungkin di rumah dan masyarakat. Kegiatan ini selaras dengan jalan misi SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta, yaitu adalah menumbuhkan kebiasaan hidup bersih, tertib, disiplin, keluarga, dan semangat kebersamaan, dan melaksanakan pelestarian lingkungan sebagai perwujudan sekolah adiwiyata. Karena mendukung untuk mengurangi sampah plastik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan matur suwun, terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas tersampainya laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan Kota Surakarta. Terima kasih. Ada kurang lebihnya kami menyampaikan, saya mohon maaf. Sebelum nanti ada tanggapan, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada pemateri kita hari ini. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang akan memberikan pertanyaan kepada pemateri, silahkan angkat tangan. Ya, oke, silahkan kepada Ibu Sri. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya hanya ingin bertanya kepada Mente atau materi, apa yang menginspirasi dan mendasari Mente untuk mengangkat atau memberikan topik seperti ini. Jadi
yang mendasari untuk membuat topik seperti ini itu yang menginspirasi atau yang membuat mente, oh iya saya mau membuat materi ini itu apa? Untuk yang menginspirasi atau yang membuat mente akhirnya saya mau membuat judul seperti ini. Nah, itu apa? Gitu saja. Lalu lagi boleh? Oke. Untuk langkah selanjutnya apa nanti yang akan mente lakukan di kedepannya? Maksudnya apakah nanti masih ada dari mente nanti ke anak-anak untuk melakukan ini, oh ayo kita tetap berlanjut menggunakan botol mengurangi botol plastik. Nah itu apa yang mente lakukan selanjutnya nanti apa gitu. Ya itu saja, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih kepada peserta yang telah memberikan pertanyaan. Pertanyaan pertama mau dijawab langsung atau oke? Pertanyaan pertama tadi, apa yang telah mendasari mente untuk membuat judul, mengangkat judul itu, dan yang selanjutnya langkah apa yang akan dilakukan? Oke, kepada mente silahkan menjawab pertanyaan. Mohon izin menjawab. Terima kasih atas tanggapannya atau pertanyaannya. Yang pertama adalah ide ataupun yang mendasari. Yang pertama adalah mungkin saya sendiri secara pribadi karena begitu baru tentang air putih itu kan kalau tidak dibiasakan biasanya ada yang nggak mau atau apa. Dan sedangkan dari manfaat air putih sendiri itu sangat banyak, terutama bagi kesehatan kita, kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Nah, maka dari itu saya melihat kok anak-anak itu ya, yang udah banyak yang mungkin dari rumah sudah bawa air minum dan sebagainya, tapi dalam prakteknya waktu istirahat ataupun waktu pulang sekolah itu masih sering didapati minum jajanan yang minuman yang kemasan, minuman yang berwarna-warna atau itu, dan itu pun biasanya kan kalau beli seperti itu kan pakai plastik ataupun pakai wadah yang mungkin dari keduanya. Nah dari situ saya mencoba untuk mengangkat ide ini atau gagasan ini terkait dengan sudah ada kebiasaan di sini untuk minum air putih, bahkan waktu upacara atau apa sudah dijelaskan disediakan air putih di sekolah untuk mungkin yang dari rumah sudah membawa habis dan sebagainya. Dan kenapa kok itu tidak digencarkan lagi? Nah, dari sini saya pribadi sendiri untuk mencoba untuk memotivasi peserta didik dan juga pribadi saya sendiri untuk membiasakan minum air putih itu sebenarnya bagus. Saya jelaskan pada manfaat-manfaatnya terutama untuk kesehatan. Dan kok kenapa bawa tempat minum dari rumah? Nah itu kan kemarin banyak juga peserta didik yang kayak gitu. Kan berat Pak, ini bawaan bukunya sudah berat. Nah, salah satunya adalah untuk mengurangi sampah plastik. Walaupun kita belum semuanya bisa, termasuk saya pribadi, mungkin dengan pelan-pelan untuk menjelaskan, untuk mengedukasi tentang pelestarian lingkungan terkait dengan sampah plastik. Nah, kita mulai dulu dari saya pribadi dan dari peserta didik untuk membiasakan membawa minum atau membawa tempat minum dari rumah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk selanjutnya gimana? Ya selanjutnya tugas kami adalah juga mungkin dibantu oleh Bapak Ibu Guru Wali kelas ataupun Bapak Ibu Guru staf pendidik di SD Merjoso 1 Surakarta untuk selalu mengingatkan, selalu memotivasi pada peserta didik untuk melanjutkan program-program atau yang sudah dibiasakan tentang meminum air putih setiap hari atau gerakan minum air putih setiap hari, memakai botol minum ataupun tumbler. Walaupun nanti mungkin di sekolah sudah terbiasa, dianjurkan juga sampai di rumah juga dibiasakan, diedukasikan supaya juga untuk manfaatnya tidak terasa di sekolah saja tapi juga di lingkungan rumah. Yang paling penting adalah yang paling digarisbawahi adalah untuk kesehatan jangka panjang. Begitu, terima kasih. Kita kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada mente yang sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Oke, kepada penanya. Alhamdulillah sudah. Untuk sesi selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Mentor untuk memberikan tanggapan kepada
maintain. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Pak Awal Redinello selaku pembawa seminar atau maintain pada siang hari ini. Baik, saya akan menyampaikan tanggapan bahwasanya pelaksanaan seminar kali ini bagus, ya, bagus. Namun tapi ada beberapa mungkin ini juga bermanfaat juga untuk teman-teman ya. Ada mungkin yang di awal itu kalau teman-teman tadi mencermati itu ada mungkin kata-kata baru ya. Di situ ada lan gitu ya. Mungkin tahu nih teman-teman lan lan itu tadi ya. Ada dasar hukum ya tadi ya. Ya mungkin kalau tahu enggak? Ini teman-teman tahu enggak? Ya? Kurang tahu ya. Kalau kurang tahu nanti bisa dicari di situ ya. Keputusan lembaga administrasi negara, gitu ya. Nah, itu kalau di situ ada ini karena tadi tidak ada ininya kan gitu aja. Kemudian untuk hanya sebagai masukan saja untuk pelaksanaan seminar kali ini bagus. Nanti untuk ke depan memang harus terus dibiasakan, nih. Jadi namanya saja pembiasaan ya tidak boleh berhenti gitu ya. Seminar berhenti, kegiatan berhenti tidak, memang harus dibiasakan. Nah, kalau saya boleh memberi sedikit saran atau usul, mungkin bisa nanti bisa dijelaskan ke teman-teman. Selama ini yang kita dengar bahwasanya minum air putih paling tidak 2 liter itu ya, betul ya itu ya. Nah, apakah pernyataan itu betul atau mungkin masih ada kelanjutannya? Ya, kalau saya pernah membaca di sebuah artikel bahwasanya minum air putih itu tidak hanya 2 liter, jadi tergantung dengan berat badannya ya. Nah, jadi tidak semua 2 liter tidak, tapi tergantung dengan berat badan. Kalau berat badannya mungkin besar seperti saya, mungkin lebih bisa 5 liter ya. Tapi kalau berat badannya itu kecil, ya cukup mungkin hanya 1,5 liter gitu deh. Jadi kita harus ini ya mencermati lagi mana-mana poin-poin penting yang harus kita kita sampaikan nih Pak. Jadi nanti bisa diperdetail lagi. Kemudian karena ini berkaitan dengan pembiasaan, dan kalau kita membiasakan itu kita butuh sesuatu yang menggembirakan atau menyenangkan anak. Saya selalu mencari atau galilah inovasi atau galilah ide-ide baru agar ini nanti menarik untuk anak ya. Atau kalau terutama anak yang kelas 1, biar anak itu rajin atau senang dengan air putih, bagaimana caranya? Atau mungkin nanti Pak Awal mempunyai sebuah trik atau sebuah lagu atau sebuah yel-yel yang berkaitan dengan pembiasaan minum air putih dengan tumbler. Nah, dan itu nanti yel-yel itu dibawakan pada saat senam atau pada saat setelah upacara begitu. Nah, kalau saya itu memberi masukan saja. Saya kira cukup kalau saya amati, saya lihat dan saya teliti, saya baca ini semua sudah sesuai dengan yang dimaksud nih, dengan isu yang diangkat, kemudian dan sudah terperinci, hanya seperti tambahan-tambahan yang saya sampaikan tadi. Jadi diperjelas lagi air putih itu seberapa yang dibutuhkan ya, untuk itu bisa di sela-sela panjenengan mengajar, kemudian cari cara atau cari strategi atau trik bagaimana anak itu menyukai dan bisa mengingat-ingat bahwasanya minum air putih itu sebagai kebiasaan, dan itu tidak harus dilaksanakan di sekolah, dilaksanakan di rumah dimanapun gitu nih. Jadi betul-betul air yang sehat atau yang tidak berwarna yaitu air. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Mentor atas tanggapan yang diberikan. Kepada Bapak Awaludin akan memberikan tanggapan.
mohon izin Ibu Kepala Sekolah untuk menanggapi. Terima kasih atas masukan yang luar biasa ataupun masukan-masukan atau saran yang sangat membantu terutama pada pribadi kami. Untuk sedikit menanggapi, tadi lupa mungkin untuk detailnya terkait dengan minum air putih itu sebenarnya minum air putih itu minimal 2 liter itu betul atau kurang lebih 8 gelas satu hari, tapi dikembalikan juga kepada pribadi masing-masing. Mungkin dari faktor satu itu berat badan, yang kedua aktivitas keseharian, karena aktivitas satu yang sama yang lain itu berbeda-beda, dan mungkin juga yang lebih banyak lebih bagus cuma juga itu tadi dikembalikan ke faktor fisik atau faktor aktivitas pribadi masing-masing. Nah, di sini mungkin dari peserta didik kita coba untuk anjurkan nanti insya Allah kita edukasi lagi tentang minum air putih memakai tumbler itu tidak juga di sekolah ataupun bisa dilakukan di lingkungan rumah ataupun masyarakat. Dan sangat luar biasa sekali tadi juga saya mungkin tanggapan tentang untuk membuat anak itu tertarik lebih semangat lagi untuk minum atau pembiasaan minum air putih, mungkin dengan menggunakan motivasi seperti reward atau yel atau apa, itu malah nanti insya Allah kita edukasikan lagi kepada peserta didik atau siswa. Terima kasih untuk Ibu Siti Rahayu sebagai kepala sekolah dan sebagai mentor kami atas tanggapannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk sesi selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara kepada pemateri dan Ibu Mentor berkenan untuk menandatangani berita acara pada hari ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Mentor telah berkenan untuk menandatangani berita acara. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa pembiasaan minum air putih setiap hari dengan menggunakan tumbler yaitu untuk membiasakan pola hidup sehat dan untuk mengurangi sampah plastik. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sampah plastik saat ini sudah sangat banyak dan plastik kan susah untuk terurai. Maka tadi dengan pembiasaan tersebut untuk mengurangi sampah plastik dan juga untuk membiasakan pola hidup sehat. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat kepada kami. Terima kasih kami ucapkan kepada mentor dan juga Bapak Ibu Guru selaku peserta pada seminar pada pagi hari ini yang telah menyempatkan hadir pada seminar hari ini. Demikianlah seminar hari ini. Saya Rara Yuliandari selaku moderator pada acara hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan selama memandu acara pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.